Hai, kembali lagi dengan gua di sini untuk menemani waktu santai kalian. Pada kesempatan kali ini, gua akan menceritakan alur cerita drama Korea yang berjudul My Name. Drama yang dirilis pada tahun 2021 ini bercerita tentang balas dendam seorang murid SMA pada orang yang telah menghabisi nyawa ayahnya. Lantas bagaimana kisah selengkapnya? Simak video ini sampai habis. Yeon Ji-woo adalah seorang gadis remaja yang harus terkena imbas akibat perbuatan sang ayah. Ayahnya yang bernama Yeon Dong-hun adalah buronan polisi terkait sebuah kasus. Karena itu Ji-woo selalu diikuti oleh dua orang polisi yang sedang memburu ayahnya selama sebulan terakhir ini. Tidak hanya di rumah, polisi itu bahkan mengikutinya hingga ke sekolah, dan itu membuat ketidaknyamanan bagi siswa dan para guru di sana. Karena hal itu, pihak sekolah berencana memindahkan Ji-woo. Gadis itu merasa kalau ini semua tidak adil baginya, apalagi setelah kembali ke kelas mejanya sudah dicoret-coret. Yeon Ji-woo pun mulai memberontak ketika teman-temannya malah membuli dirinya. Dia pun pada akhirnya melawan mereka semua, sehingga perkelahian pun tidak dapat terhindarkan. Beruntungnya Ji-woo pun bisa mengalahkan mereka semua. Dan saat keluar dari kelas, Ji-woo menyatakan dia keluar dari sekolah. Kemudian saat sampai di rumah, Ji-woo mendapati banyak hadiah di depan rumahnya. Dia bisa menebak siapa yang memberikan semua hadiah itu. Tapi Ji-woo langsung masuk tanpa menghiraukan semua itu. Dan tidak lama ayahnya menelpon untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Pada awalnya Ji-woo hanya diam saja. Namun akhirnya dia menumpahkan kekesalannya kepada sang ayah yang sudah lama tidak pernah menemuinya. Gara-gara perbuatan ayahnya, kini dia tidak mempunyai teman. Dia juga sangat membenci ayahnya dan menganggapnya sudah tidak ada lagi. Merasa bersalah kepada anaknya itu, Yeon Dong-hun akhirnya pulang untuk menemui Ji-woo. Sayangnya ketika dia akan membuka pintu, seorang pria berpakaian hitam datang dan menembaknya. Ji-woo yang mengintip dari lubang di pintu melihat ayahnya tergeletak dan tewas, tepat di hari ulang tahunnya. Ji-woo pun seketika merasa sangat shock. Dikarenakan kurangnya bukti pada kasus kematian ayahnya, polisi pun pada akhirnya menutup kasus itu. Merasa tidak puas, Ji-woo pun sempat marah-marah di kantor kepolisian. Dia lalu menemui teman ayahnya bernama Choi Mo-jin, yang merupakan seorang ketua gangster, dan meminta bantuan untuk mencari pembunuh ayahnya. Meskipun pada awalnya menolak, namun Choi Mo-jin merasa kalau Ji-woo sangat gigih. Dia pun memperhatikan saat Ji-woo berusaha sendiri menemukan pembunuh ayahnya dengan cara menyebar selebaran dan juga menemui tunawisma yang mengaku mengenal pembunuh ayahnya. Karena hal itu, Choi Mo-jin pun akhirnya membawa Ji-woo ke sebuah pelabuhan di mana terdapat para lelaki yang sedang berlatih bertarung. Choi Mo-jin memperkenalkan Ji-woo sebagai orang baru yang akan berlatih bersama petarung lainnya. Di sana Ji-woo serius berlatih. Bahkan dia turut serta dalam sebuah pertarungan di mana dia menjadi satu-satunya wanita. Pada akhirnya pertarungan itu pun menyisakan Ji-woo dengan Dong Gang-jae. Mereka pun terlibat pertarungan yang sengit. Hingga pada akhirnya lelaki berbadan kekar itu pun berhasil dikalahkannya. Dan Ji-woo keluar sebagai pemenang. Tentu saja hal itu membuat Choi Mo-jin merasa sangat bangga. Akan tetapi Dong Gang-jae yang merasa malu karena dikalahkan oleh seorang wanita berniat balas dendam. Dia dengan menggunakan cara licik memasukkan obat penenang ke dalam minuman Ji-woo dan kemudian mengajak seorang pria yang ada di sana untuk melakukan hal yang tidak senonoh kepada Ji-woo. Walaupun dalam keadaan lemah, namun Ji-woo mencoba untuk tetap sadar agar dirinya bisa bertahan dari dua orang pria yang terus mengganggunya itu. Saat mencoba melawan, salah seorang pria tidak sengaja menyenggol guci abu jenazah ayahnya, dan hal itu membuat Ji-woo merasa sangat marah. Dalam keadaan setengah sadar, Ji-woo lalu menusuk kedua pria itu dengan pecahan guci, dan perkelahian itu pun baru bisa dihentikan sampai seseorang memisahkan mereka.
Kasus itu pun akhirnya sampai ke telinga Choi Mo-jin, dan dia lalu memberikan sanksi dengan menorehkan luka di muka Dong Gang-jae. Kemudian Choi Mo-jin juga meminta Ji-woo untuk bertemu di sebuah rumah makan. Choi Mo-jin kemudian memberitahukan kepada Ji-woo bahwa pembunuh ayahnya adalah orang dari kepolisian. Hal itu terlihat dari senjata yang digunakan oleh pelaku untuk menembak ayahnya Ji-woo. Dan dengan dukungan dari Choi Mo-jin, Ji-woo sangat termotivasi untuk balas dendam. Choi Mo-jin juga mengatakan kalau Ji-woo sudah dinyatakan tewas dan dia kini harus menggunakan identitas baru dengan nama Oh Hye-jin. Saat itu Ji-woo pun resmi menjadi anggota organisasi dan hidupnya juga akan dilindungi. 5 tahun pun berlalu dan berkat koneksi dari Choi Mo-jin kini Hye-jin bergabung di kepolisian. Selama itu pula dia terus berlatih. Sampai dalam sebuah operasi penyamarannya Hye-jin menggeledah sebuah tempat peredaran narkoba, di mana dia mengincar seseorang yang dicurigai sebagai pembunuh. Namun sayangnya di saat yang bersamaan ada sejumlah polisi yang sedang melakukan operasi penyamaran untuk menggerebek lokasi yang sama, dan terjadilah perkelahian yang melibatkan anggota pengedar narkoba dengan dua kelompok kepolisian untuk berebut menangkap para tersangka. Sehingga pada saat itu terjadi ketegangan antara Hye-jin dengan Jeong Pil-do, pimpinan polisi dalam operasi pemberantasan narkoba. Mereka sama-sama ngotot untuk membawa tersangka utama. Namun pada akhirnya Hye-jin terpaksa menyerahkannya kepada Jeong Pil-do karena suruhan dari atasannya. Kemudian pada keesokan harinya Hye-jin berada di kantor Satuan Reskrim Narkoba. Pada saat itulah Hye-jin bertemu dengan Cha Gi-ho, orang yang dicurigai Hye-jin sebagai pembunuh ayahnya. Karena Cha Gi-ho adalah orang yang sama dengan pria yang mengetuk rumah Hye-jin setelah ayahnya terbunuh. Setelah berlatih dengan waktu yang cukup lama, akhirnya Hye-jin berhasil bergabung dengan tim reskrim narkoba di bawah kepemimpinan Cha Gi-ho. Dia juga tergabung dengan tim Jeong Pil-do yang dulu sempat memiliki hubungan tidak baik saat pertemuan pertama. Dan hal itu membuat Jeong Pil-do merasa terganggu dengan kehadiran Hye-jin. Dan saat baru bergabung, Hye-jin mendapat tugas untuk operasi penangkapan bandar narkoba bernama Mango. Walaupun dia ditugaskan untuk masuk sendirian menangkap Mango, Hye-jin mampu mengalahkan mereka berkat keahlian bela dirinya. Sementara itu, Choi Mo-jin ternyata menjadikan Hye-jin sebagai senjata mereka. Sementara itu, Jeong Pil-do yang masuk untuk membantu Hye-jin cukup merasa terkejut saat melihat Hye-jin sudah selesai meringkus Mango yang selama ini susah untuk diringkus. Selain itu, Hye-jin juga dapat menemukan narkoba jenis baru yang berusaha disembunyikan di dalam botol minuman keras. Saat diinterogasi, Mango tidak memberikan petunjuk apa-apa dan hanya mengatakan orang yang menyuplai narkoba tersebut sangat kejam. Sementara di sebuah klub malam sosok pria itu pun muncul dan dia berkata akan melenyapkan Choi Mo-jin. Ternyata pria itu adalah Dong Gang-jae yang kini telah memiliki kelompok sendiri. Di tempat lain, Hye-jin membuka arsip kematian ayahnya di data kepolisian. Di sana tertulis seorang tidak dikenal berada di lokasi kejadian dan juga ditemukan bukti pistol dan peluru dan identik dengan model yang dikeluarkan oleh kepolisian. Sayangnya Cha Gi-ho yang dicurigai Hye-jin sedang menggerebek bandar narkoba di tempat lain. Sementara itu, Choi Mo-jin dan anggotanya sedang berkonsentrasi untuk membuat narkoba kadar tinggi karena seseorang telah memesannya dan harus segera dikirim. Maka dari itu mereka pun mendirikan pabrik sederhana di dalam sebuah galangan kapal demi mempercepat pengiriman. Letnan Cha Gi-ho yang mendapatkan informasi tentang hal itu langsung mengumpulkan semua anggotanya dan meminta mereka untuk mengumpulkan semua ponsel karena mereka akan melakukan operasi untuk menangkap Choi Mo-jin. Hye-jin yang baru tahu tentang hal itu menjadi sangat gusar karena dia tidak bisa memberikan peringatan kepada Choi Mo-jin. Di saat operasi penggerebekan, Hye-jin sengaja memberikan kode dengan tembakan pistol. Choi Mo-jin yang mendengarnya berusaha untuk melarikan diri. Cha Gi-ho merasa sangat kesal dan marah dikarenakan buruannya dapat melarikan diri dan dia curiga dengan tembakan yang menyebabkan operasinya gagal.
Di lain waktu, Dong Gangjai bersama kelompok barunya menyerang markas Dong Cheon secara membabi buta hingga menyebabkan korban tewas. Dan saat polisi datang ke lokasi, Dong Gangjai sudah pergi. Sayangnya sikap terburu-buru Hye Jin yang langsung menanyakan keadaan Choi Mo Jin dengan wajah khawatir membuat Jong Pil-do sedikit curiga. Kemudian Cha Gi-ho dan Pil-do yang pergi ke pemakaman bertemu dengan Choi Mo Jin. Dia pun sesumbar bahwa sampai kapanpun pihak kepolisian tidak akan bisa menangkapnya. Sedangkan untuk penyerangan itu polisi pun tidak bisa menemukan bukti karena tidak ada CCTV yang terpasang di tempat itu. Namun secara tiba-tiba tim reskrim narkoba menemukan sebuah rekaman bukti dari dashboard sebuah truk yang tidak sengaja terparkir di lokasi. Dari sanalah terungkap bahwa pelaku dari penyerangan itu adalah Dong Gangjai, mantan anggota Dong Cheon yang menghilang 5 tahun lalu. Dengan adanya bukti itu, Cha Gi-ho pun mempunyai sebuah rencana untuk melepaskan Menggo dan membuat antar kelompok geng itu saling beradu. Dengan begitu, dia akan lebih mudah untuk menangkap Choi Mo Jin, baik hidup ataupun mati. Dan dia tidak peduli dengan adanya korban yang akan berjatuhan. Hye Jin yang mendengar tentang rencana dari Cha Gi-ho itu langsung memberitahukannya kepada Choi Mo Jin. Tidak hanya itu, Hye Jin pun memata-matai Cha Gi-ho. Sayangnya dia tertangkap basah oleh Jong Pil-do. Takut identitasnya akan terbongkar, Hye Jin pun terlibat perkelahian dengan rekannya itu. Dari kejadian itu dan beberapa kejadian lainnya, Cha Gi-ho mulai curiga kepada Hye Jin. Karena sejak bergabungnya Hye Jin dengan mereka banyak informasi yang bocor. Karena hal itu, Cha Gi-ho pun meminta Jong Pil-do untuk mulai mengawasi pergerakan Hye Jin. Sementara itu, Hye Jin mendapatkan sebuah informasi baru tentang pemilik pistol yang ditemukan di lokasi kejadian pembunuhan ayahnya. Dan ternyata dari Cha Gi-ho dia tahu kalau pemiliknya adalah mantan anggota kepolisian yang tewas saat terlibat pertarungan dengan geng Dong Cheon. Di saat sedang mengawasi, Jong Pil-do melihat Hye Jin sedang berusaha keras untuk menemukan Dong Gangjai. Hingga akhirnya Jong Pil-do memutuskan untuk membantu rekannya itu. Sayangnya aksi mereka ketahuan lebih dulu oleh Dong Gangjai dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Dikarenakan pertarungan yang tidak seimbang itu, Hye Jin dan Pil-do pun berhasil dikalahkan oleh kelompok Dong Gangjai. Ketika itu Dong Gangjai tersenyum licik saat mengetahui bahwa musuh bebuyutannya itu kini sudah berubah menjadi anggota kepolisian yang sedang memburunya. Hal itu pun membuatnya merasa sangat kesal. Masih menyimpan dendam lama, Dong Gangjai terobsesi ingin membunuh Hye Jin atau yang dulu dikenalnya dengan nama Yeon Ji-woo. Gangjai lalu menikam kaki Hye Jin dengan sadis dan dia juga menyiksanya dengan pukulan. Gangjai sengaja melakukan hal itu untuk memancing Choi Mo Jin datang kepadanya. Pada saat itu Choi Mo Jin yang juga diserang oleh kelompok Dong Gangjai berhasil mengalahkan mereka semua. Karena itu Dong Gangjai mengirimkan gambar penyiksaannya terhadap Hye Jin kepada Choi Mo Jin. Melihat hal itu, Choi Mo Jin pun yang sudah menderita luka di perutnya langsung datang untuk menyelamatkan Hye Jin dari cengkeraman Dong Gangjai. Sayangnya Hye Jin dan Pil-do sudah diborgol di sebuah mobil yang akan dimusnahkan di mesin penghancur. Beruntungnya Choi Mo Jin datang tepat waktu. Dia langsung menabrakkan mobilnya ke mesin penghancur hingga mesin itu pun berhenti. Hye Jin yang berhasil keluar dari mobil memberi isyarat kepada Choi Mo Jin untuk segera melarikan diri. Di saat polisi tiba di lokasi, Hye Jin dan Pil-do berhasil keluar dari mobil dan sudah berhasil selamat dari maut. Walaupun menderita luka yang cukup parah, Hye Jin bahkan sampai harus dioperasi untuk menghentikan pendarahannya. Jong Pil-do sendiri bergegas pergi untuk menangkap kelompok Dong Gangjai yang menyerang mereka. 전임 선입관과 변명할 기회가 있고 저도 사장님 할 수 있고 진술 아우 힘 빼지 말자. Dari kejadian itu, Choi Mo Jin memerintahkan pengacaranya untuk membawa Hye Jin ke luar negeri. Mengingat nyawa Hye Jin yang sudah terancam, bukan hanya dari kelompok Dong Gangjai, bahkan bisa dari kelompok mereka sendiri. Terlebih jika identitas Hye Jin ketahuan oleh pihak kepolisian. Namun pada saat itu Hye Jin menolak untuk disuruh ke luar negeri. Walaupun tertangkapnya Dong Gangjai akan bisa mengungkap identitasnya kelak. Tapi Hye Jin berpikir kalau dia harus bertahan karena tujuannya belum tercapai, yaitu untuk menemukan pembunuh ayahnya.
Ketika akan kembali ke kantor setelah pulih dari sakitnya, secara tidak sengaja Hyejin pun bertemu dengan polisi yang dulu pernah mengikutinya saat mencari jejak ayahnya yang buron. Dia pun mengenali Hyejin sebagai Jiwoo, namun dia tidak mengungkapkan rahasia itu karena tidak ada untungnya buat dia. Saat Hyejin menemui polisi yang bernama Cho Jin-se itu, Hyejin pun tahu kalau orang yang telah menutup kasus kematian ayahnya adalah Cha Gi-ho. Tapi tanpa sepengetahuan Hyejin, ternyata Cho Jin-se mengenal Choi Mo-jin dan dia juga tahu tentang rahasia kematian ayah Hyejin. Pada malam harinya, Cho Jin-se bertemu dengan Choi Mo-jin di tepi laut. Dia meminta uang tutup mulut kepada Choi Mo-jin terkait identitas Hyejin. Choi Mo-jin yang tidak senang diancam seperti itu memerintahkan anak buahnya untuk segera melenyapkannya dan kemudian membuang mayatnya ke laut setelah diberi pemberat. Di tempat lain, Hyejin menemui Menggo dan bertanya mengapa Menggo menjebaknya dan Pildo. Menggo pun memberitahukan alasannya, karena dia takut kalau Hyejin akan mengadukan tindakannya itu kepada Choi Mo-jin. Selain itu, Menggo juga memberitahukan sebuah informasi tentang Dong Gang-jae yang akan segera kabur menggunakan kapal. Sementara itu, Gang-jae menghubungi Cha Gi-ho dan memberikan penawaran untuk menangkap Choi Mo-jin. Seketika Cha Gi-ho pun mengirimkan anak buahnya ke lokasi. Gang-jae dan anak buahnya sudah ada di sana, disusul oleh kelompok Choi Mo-jin. Merasa terpojok, Gang-jae menelpon Cha Gi-ho, namun tidak diangkat. Pada akhirnya pertarungan kedua kelompok itu pun tidak dapat terhindarkan, sedangkan Cha Gi-ho bersama anak buahnya mengawasi dari kejauhan sambil menunggu momen yang tepat untuk penyergapan agar bisa menangkap mereka sekaligus. Sehingga saat dua kelompok sudah saling kehabisan tenaga, para polisi pun langsung bertindak. Hyejin yang baru sampai di lokasi melihat Choi Mo-jin sedang mengejar Dong Gang-jae. Hyejin pun langsung ikut mengejar mereka dan kemudian menodongkan pistolnya ke arah Dong Gang-jae. Dia juga menyuruh Choi Mo-jin untuk segera pergi dari sana karena sudah banyak anggota kepolisian. Di saat itu pula Dong Gang-jae terus memprovokasi Hyejin. Dia juga berniat akan mengatakan semuanya kepada anggota kepolisian kalau Hyejin sebenarnya adalah gadis bernama Jiwoo yang merupakan salah satu anggota Dongcheon di bawah pimpinan Choi Mo-jin. Merasa kesal dan takut identitasnya terbongkar, Hyejin pun menembak Dong Gang-jae walaupun sudah dilarang oleh Jeong Pil-do yang datang menghampirinya. Pada akhirnya Choi Mo-jin pun berhasil meloloskan diri dan dia bersembunyi di sebuah kuil. Di sana seorang biarawan yang dikenalnya merawat lukanya. Sedangkan Hyejin mengalami trauma pasca penembakan Dong Gang-jae. Merasa khawatir dengan keadaan Hyejin, Jeong Pil-do pun mendatangi rumahnya. Di sana Hyejin menceritakan alasan dia membenci Dong Gang-jae karena dulu dia hampir diperkosa oleh Dong Gang-jae dan temannya. Keesokan harinya Hyejin menerima paket yang dikirim oleh Dong Gang-jae sebelum dia tewas. Dalam paket itu terdapat foto ayah Hyejin yang menggunakan seragam polisi. Namun setelah Hyejin memperhatikan dengan seksama, pria yang memakai seragam polisi di foto itu bernama Song Dong-soo. Karena penasaran, Hyejin pun mencari tahu tentang kebenaran foto itu dengan menemui Choi Mo-jin di tempat persembunyiannya. Choi Mo-jin pun mengatakan bahwa ayah Hyejin memanglah seorang polisi, namun dia berkhianat dan lebih mendukung organisasi Dongcheon, dan karena hal itulah Cha Gi-ho pun membunuhnya. Pada saat itu Choi Mo-jin juga memberitahukan bahwa ayah Hyejin juga memiliki dua identitas, sama halnya dengan Hyejin sekarang. Akan tetapi setelah Hyejin pulang, Choi Mo-jin pun menelpon anak buahnya dan mengatakan kalau misi mereka telah gagal. Karena itu mereka harus segera menyingkirkan Cha Gi-ho. Dalam keadaan marah, Hyejin pun datang menghampiri rumah Cha Gi-ho dengan membawa sebuah pisau. Namun alangkah terkejutnya dia ketika sampai di sana Cha Gi-ho sudah terluka parah. Hyejin pun langsung bertanya kepada Cha Gi-ho apakah benar dia telah membunuh ayahnya karena berkhianat. Cha Gi-ho pun terkejut, namun akhirnya dia menyadari bahwa gadis di depannya adalah Yeon Ji-woo. Cha Gi-ho pun mengatakan bahwa dari awal hingga akhir hayatnya ayah Hyejin adalah seorang polisi. Cha Gi-ho pun lalu memberikan sebuah tas yang berisi berkas-berkas tentang ayahnya. Akan tetapi Hyejin harus pergi dari sana karena kedatangan Jeong Pil-do yang tahu kalau Cha Gi-ho dalam keadaan bahaya.
Setelah kabur dari kediaman Chagiho, Yejin membuka tas itu. Dia menemukan kebenaran apa yang dikatakan oleh Chagiho, bahwa benar ayahnya adalah seorang polisi, bukan pengkhianat seperti yang dikatakan oleh Choi Moo-jin. Yejin merasa kesal kepada dirinya, yang dengan bodohnya percaya akan kata-kata Choi Moo-jin selama ini. Hyejin kemudian mendatangi rumah sakit sambil menunggu kabar Chagiho yang sedang dioperasi. Saat itu Pildo yang ada di sana memberitahukan bahwa mereka telah menemukan sidik jari pelaku penusukan Chagiho. Sedangkan Moo-jin menyadari bahwa Hyejin telah mengetahui tentang kebenaran yang sebenarnya dan memutuskan untuk menguji kesetiaannya. Di tempat lain, Taeju yang merupakan tangan kanan Choi Moo-jin memutuskan untuk menghabisi Hyejin. Dia dan anak buahnya langsung menyerang rumah Hyejin. Dan saat berhadapan dengan Hyejin, Taeju pun mengatakan bahwa Hyejin adalah gadis bodoh karena tidak tahu apa-apa tentang organisasi mereka. Pada saat itu, Taeju juga mengungkapkan bahwa memang Choi Moo-jin lah yang telah membunuh ayah Hyejin. Karena siapapun yang berkhianat maka Choi Moo-jin lah yang akan menghabisi mereka. Merasa kesal dengan perkataan Taeju yang merendahkan ayahnya, Hyejin pun lantas menghajar Taeju. Sementara itu, Choi Moo-jin datang ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Namun dia menyangkal semua tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sedangkan Hyejin yang tahu kalau Choi Moo-jin telah menyerahkan diri langsung menemuinya. Hyejin bahkan membantu menghilangkan barang bukti yang telah menjerat Choi Moo-jin. Di saat yang bersamaan, Jeong-pildo pun mendapatkan sebuah bukti baru bahwa Hyejin adalah mata-mata yang selama ini membantu Choi Moo-jin. Polisi pun langsung bergerak cepat untuk mencari keberadaannya. Namun Hyejin berusaha untuk melarikan diri. Hingga akhirnya dia benar-benar bisa lolos dari markas kepolisian. Hyejin yang berhasil lolos pergi ke tempat di mana abu jenazah ayahnya disemayamkan. Dia meminta maaf karena semasa hidupnya sering mengabaikan ayahnya. Sayangnya saat dia hendak pergi, dia malah bertemu dengan Jeong-pildo. Dan dengan sigap, Pildo pun berhasil menangkap Hyejin. Pada saat itu, Hyejin pun langsung dibawa ke kantor polisi. Dan dia diinterogasi oleh Jeong-pildo atas tuduhan penyerangan Chagiho. Namun tidak lama kemudian pengacara suruhan Choi Moo-jin pun datang. Dia mengatakan bahwa Hyejin memerlukan perawatan khusus atas luka-lukanya. Jika tidak dikabulkan maka mereka akan membocorkan ke media kalau ada mata-mata di kepolisian. Saat menerima perawatan dari rumah sakit, Hyejin pun bertemu dengan salah satu anggota organisasi yang menyamar sebagai perawat. Dan berkat bantuan perawat itu pula Hyejin pun memperoleh kesempatan untuk melarikan diri setelah dia berhasil mengalahkan para polisi yang menjaganya. Sedangkan Pildo pada akhirnya tahu latar belakang Hyejin yang sebenarnya dari Chagiho yang sudah sadar. Dia pun sempat bertemu dengan Hyejin yang berusaha melarikan diri, serta membujuknya untuk menyelesaikan kasus secara baik-baik. Sayangnya anak buah Choi Moo-jin datang dan menyerang mereka. Namun pada akhirnya mereka pun berhasil lolos. Setelah sempat terjadi kejar-kejaran di jalan raya, mereka bersembunyi di rumah seorang kenalan yang berada di pinggir pantai. Jeong-pildo juga menceritakan kalau dia sudah tahu tentang kebenarannya dari Chagiho dan keduanya pun bersepakat untuk menangkap Choi Moo-jin bersama sesuai yang diharapkan oleh ayah Hyejin. Keesokan harinya Hyejin dan Pildo pun bersiap ke kantor polisi karena berkas kasus Choi Moo-jin dengan tuduhan pembunuhan sudah selesai. Namun saat mereka hampir sampai di kantor kepolisian, seseorang berjaket hitam datang mengendarai motor dan berhenti di samping mobil mereka saat lampu merah. Orang itu lalu mengeluarkan pistol dan langsung menembak ke arah kepala Jeong-pildo. Pada saat itu Jeong-pildo langsung tewas di hadapan Hyejin dan membuatnya merasa sangat shock. Dengan tubuh yang masih bergetar, dia pun mengambil pistol Jeong-pildo dan pergi dari sana. Hyejin tahu siapa yang telah melakukannya dan seketika langsung pergi ke sana. Hyejin masuk ke markas Dongcheon dan menghabisi siapa saja yang telah menghalanginya.
Di saat berhadapan dengan Choi Moo-jin, Hye-jin pun mengatakan dia tidak akan menjadi monster seperti Choi Moo-jin. Namun karena Choi Moo-jin telah membunuh 2 orang terdekatnya, dia pun rela menjadi monster. Keduanya lalu terlibat pertarungan. Mereka tidak akan berhenti jika salah satu di antara mereka tewas. Di tengah pertarungan, Choi Moo-jin mengambil pistol Hye-jin dan ingin menembakkannya. Namun sayangnya pistol itu pun kosong. Kesempatan itu digunakan oleh Hye-jin untuk menikam ulu hati Choi Moo-jin. Dan pria itu pun berhasil tewas di tangan Hye-jin. Dan Hye-jin berhasil membalaskan dendam pada orang yang telah menghabisi ayahnya dan juga mempermainkan hidupnya.